Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rangga Ramadan Saihan, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelligence 2. Hari ini kita memasuki pertemuan pertama di mata kuliah BI 2 ini. Oke, kita masuk ke pengenalan dan konsep dasar bisnis intelligence. Baik. Yang pertama kita harus mengenali dulu apa itu business intelligence. Business intelligence adalah alat atau tools analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasi data atau mengatur data nantinya. Menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data untuk membantu dalam pembuatan keputusan, seperti perangkat lunak untuk query database dan pelaporan. Alat untuk analisis data multidimensi dan data mining. Oke, di sini ada tahapan evolusi bisnis intelligence bisa kita lihat. Pada tahun 1970 ini masih sangat manual ya, masih dilakukan secara manual. Pelaporan sistem informasi manajemen masih berupa laporan statis dan sangat berkala. Ini bisa pada pelaporannya data ini masih berupa berupa hard copy atau fisik, masih belum terkomputerisasi. Kemudian pada 1980-an ini sudah beranjak menggunakan Executive Information System atau AIS. Nah, ciri utamanya pada AIS ini dirancang untuk menyediakan informasi yang disesuaikan bagi para eksekutif dan manajer puncak dalam organisasi dengan fokus kinerja bisnis secara keseluruhan. Nah, teknologi yang digunakannya sudah penggunaan dashboard sederhana yang memberikan akses real time ke data operasional. Teknologi database relasional mulai muncul, memungkinkan akses data yang lebih terorganisir dan rapi seperti itu. Kemudian kita maju ke tahun 1990-an, di sini sudah menggunakan OLAP ya. OLAP atau yang kita kenal dengan Online Analytical Processing. Ciri utamanya apa? Nah, ini sudah mengenalkannya istilah business intelligence disebutkan. Nah, ciri utamanya pada pengembangan data, pengembangan gudang data atau data warehouse yang kita kenal dengan data warehouse. Di sini memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu platform. OLAP ini memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan fleksibel. Teknologi yang sudah digunakannya pada data warehouse untuk menyimpan data dalam skala besar, sementara OLAP ini memungkinkan analisis multidimensi dengan kecepatan yang tinggi. Menggunakan teknologi ETL atau Extract, Transform, and Load. Berkembang untuk memindahkan data ke gudang data atau data warehouse. Jadi sudah mulai transisi dari data manual ke data warehouse-nya. Kemudian pada tahun 2000-an di sini sudah mulai berkembang penggunaan artificial intelligence meskipun belum marak ataupun belum masif ya. Seperti data mining ya. Ciri utamanya business intelligence modern ini mulai berkembang dengan alat-alat yang memungkinkan visualisasi data yang interaktif dan analisis yang lebih mendalam. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna non-teknis, ya, seperti user-user umum lainnya. Seperti itu. Nah, teknologinya sudah menggunakan teknologi tabel EU, Power BI, dan ClickView, dan lain-lain yang memungkinkan visualisasi dilakukan secara interaktif dan penggalian data atau data mining. Data yang didapat lebih cepat dan lebih akurat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik seperti itu. Untuk mendalami pemahaman bisnis intelligence ini dapat dilihat beberapa contoh penggunaan berikut ya. Di sini ada beberapa contoh, kita lihat ada cukup banyak, ada 4. Salah satunya meneliti informasi dan statistik untuk mengidentifikasi tren pasar.
dengan membandingkan angka penjualan triwulan untuk menilai pertumbuhan ataupun penurunan kinerja produk tertentu. Sini kan perlu data ya, makanya kita memerlukan business intelligence dalam penarikan datanya agar apa? Agar lebih efisien dan efektif. Mengevaluasi, ada juga contoh berikutnya mengevaluasi data penjualan dari tahun ke tahun di berbagai wilayah geografis untuk mengenal wilayah dengan performa tertinggi. Kemudian membuat presentasi visual seperti diagram atau grafik untuk menggambarkan tren pasar atau saham menurun dan meningkatnya. Kemudian melakukan analisis skenario untuk menghitung perbedaan hasil ketika satu atau lebih variabel berubah. Contohnya melihat bagaimana diskon dapat mempengaruhi pendapatan penjualan selama sebulan dan lain-lain. Nah, ada juga contoh penerapan sederhananya. Misalkan seseorang sedang merenovasi kamar mandi. Skenario dalam penerapan bisnis intelligence-nya untuk memilih kontraktor untuk merenovasi kamar mandi. Kan perlu analisis ya, perlu analisis untuk mengambil keputusan seperti itu. Yang pertama, pengumpulan data penawaran, mengumpulkan penawaran dari berbagai kontraktor untuk merenovasi kamar mandi. Nah, apa yang dianalisis datanya? Penawaran menganalisis harga, spesifikasi, dan ulasan pelanggan dalam penawaran. Alat atau tools BI atau Business Intelligence membantu memfilter dan menyederhanakan data. Penelusuran online-nya mengevaluasi reputasi kontraktor melalui ulasan online dan proyek sebelumnya. Nah, keputusannya berbasis data, memilih kontraktor berdasarkan analisis harga, spesifikasi, dan reputasi tadi melalui penelusuran online. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, hubungan BI dengan teknologi lain seperti apa? Bisa kita lihat teknologi saat ini sering kita gunakan juga spreadsheet salah satunya. Dengan menggunakan spreadsheet kita dapat mengurutkan data maupun membuat grafik dengan mudah ya. Dapat menarik data sesuai yang diinginkan. Kemudian Decision Support System atau DSS merupakan sistem yang terkomputerisasi dalam mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan model, tujuannya untuk meyakinkan atau memperkuat pemilihan keputusan tadi. Kemudian ada ETL tadi, merupakan proses pengambilan data dari berbagai sumber dan mengubah data tersebut menjadi format data yang dibutuhkan. Nah, data yang telah diubah tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam pusat data atau data warehouse. Nah, ini ada data warehouse dan data mart. Keduanya sama, hampir sama sebagai alat penyimpanan atau tempat penyimpanan. Namun warehouse ini merupakan sebuah gudangnya atau pusat utama penyimpanan data. Sedangkan data mart ini merupakan bisa kita bilang cabang-cabang ya atau bagian-bagian kecil dari data warehouse tadi. Kemudian ada metadata, singkatnya metadata itu merupakan data itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada data ya itu berarti metadata juga. Kemudian query and reporting merupakan suatu formula yang digunakan untuk memproses data dari database dan menampilkan informasi yang dibutuhkan kepada pengguna ataupun manajer misalkan ya dalam suatu perusahaan manajer membutuhkan tarikan data. Kemudian ada EIS tadi, Executive Information System, merupakan sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk manajer dalam memilih keputusan. Kemudian Financial Reporting, laporan keuangan, guna online analytical processing atau LLM tadi, proses untuk menganalisis data dengan sudut pandang yang berbeda atau multidimensi. Kemudian ada dashboard, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan seluruh informasi singkat mengenai kegiatan ataupun performa perusahaan dengan menggunakan visualisasi atau grafik. Ya, ada scorecard dashboard. Memiliki cara kerja dan fungsi yang hampir sama dengan digital cockpit ataupun dashboard tadi. Workflow ataupun alur kerja merupakan serangkaian langkah-langkah yang diperlukan yang melibatkan beberapa orang dalam menyelesaikan tugas perusahaan. Kemudian ada alert and notification, merupakan pesan peringatan yang dikirim kepada manajer yang menunjukkan adanya kondisi atau kejadian penting. Kemudian ada data mining dan predictive analytics ya. Data mining ini merupakan proses mendapatkan sebuah informasi, kalau dalam bahasa kita penggalian data ya atau pencarian data.
Kemudian prediktif analitik yaitu menganalisa atau prediksi, proses menganalisa pola pada data yang telah didapatkan dengan menganalisis data dengan membandingkan atau mencari hubungan antar berbagai jenis data. Nah, dari sini kita bisa memperoleh informasi mengenai resiko tindakan yang akan diambil dan peluang tindakan tersebut. Dalam bahasa ilmiahnya, dalam data mining ini, nantinya dengan menggunakan AI kita bisa menganalisis ataupun memprediksi seperti apa di masa depan. Misalkan dengan penjualan, trennya seperti apa, kayak gitu. Saham kan sudah digunakan ya sekarang ya, menurun atau turun atau naik seperti itu ya. Contoh sederhananya itu. Kemudian ada broadcasting tools, merupakan alat yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pengguna. Kemudian portal merupakan wadah yang diperuntukkan menampung seluruh laporan di perusahaan dengan menggunakan sistem. Nah, peran dan manfaat BI dalam bisnis itu gimana sih atau apa aja gitu. Nah, dalam bukunya Ahmad tahun 2020 tentang mikrostrategi mengelompokkan 5 ragam bisnis intelligence dan menawarkan tools untuk masing-masing kelompok. Itu penyampaian laporan atau peringatan, kemudian laporan enterprise, laporan analisis Q, ad hoc, wires, kemudian statistik dan data mining. Manfaat BI, di sini kita bisa lihat beberapa manfaatnya. Yang pertama, laporan lebih cepat dan akurat, kemudian pengambilan keputusan lebih baik, meningkatkan customer service, meningkatkan pemasukan, menganalisis siklus penjualan, mengidentifikasi perilaku pelanggan, merencanakan kegiatan pemasaran. Pastinya ini bukan hanya kata-kata semata ya, pasti sudah melalui beberapa research dan penelitian lainnya. Sehingga sudah ada perbandingan antara penggunaan BI dan manual tadi. Nah, ada 5 aspek kunci bisnis intelligence. Yang pertama, domain. Domain dalam konteks BI ini merupakan lingkup atau konteks di mana BI diterapkan. Melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis dan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Terdiri dari departemen bisnis standar seperti penjualan, pemasaran, produksi, logistik, dan lain-lain. Penerapannya membantu menjawab pertanyaan dan membuat keputusan data apa yang perlu dikumpulkan dan dianalisis di setiap departemen. Kemudian informasi dalam konteks BI, data yang mendukung pengambilan keputusan dalam BI. Informasi yang baik memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang baik pula dan didukung oleh fakta dan analisis. Kemudian ada model dalam konteks BI merupakan struktur data dan model analisis dalam BI. Contoh penerapannya menentukan model prediktif untuk proyeksi penjualan guna memahami hubungan antara